Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa ba'd. Para pemirsa Albina TV dan pecinta ruang sosial, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menikmati, untuk bisa melanjutkan sisa hidup kita untuk kegiatan yang bermanfaat tentunya. Pada kesempatan kali ini, ruang sosial akan membahas tentang mobilitas sosial. Nah, telah hadir bersama kita para narasumber yang berkompeten di bidangnya. Beliau-beliau ini adalah para pengajar di Albina Islamic Boarding School. Yang pertama saya sapa Bang Son Haji. Assalamualaikum. Gimana Bang Son? Sehat? Alhamdulillah. Yang kedua Kang Alam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sehat? Alhamdulillah sehat. Yang ketiga Kang Indra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah semua sehat ya. Para pemirsa Albina TV dan pecinta ruang sosial, bahwa sebagaimana kita ketahui manusia ini adalah makhluk sosial, di mana satu sama lain tergantung dengan yang lainnya dan merupakan satu istilahnya sesuatu yang tidak bisa dihindarkan, bahwa satu sama lain membutuhkan dengan masyarakat yang lainnya, tidak bisa hidup sendiri-sendiri gitu kan. Nah, perkembangan manusia dari dulu sampai sekarang tentunya akan terus berkembang dengan cepat sesuai dengan populasi manusia yang semakin banyak dan juga kemajuan teknologi, informasi, komunikasi dan lain sebagainya, sehingga ini memicu kepada intensitas mobilitas sosial sendiri atau hubungan di antara masyarakat sendiri yang semakin intens dan semakin tidak bisa dihindari. Artinya mobilitas sosial itu sesuatu yang tidak bisa dinafikan lagi, harus dilewati siapapun itu orangnya gitu. Pada kesempatan ini kita akan mencoba membedah tentang mobilitas sosial, mulai daripada konsep, tujuan, faktor, dan saluran dan konsekuensinya seperti apa. Untuk kita lebih jauh mendalami masalah ini, kita akan mencoba bertanya ke Kang Alam tentang apa itu konsep mobilitas sosial. Silakan Kang Alam. Baik, terima kasih Pak Ishak. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala maba'du. Sahabat Albina TV, khususnya para penikmat ruang sosial ya. Menarik tadi pertanyaan dari Pak Ishak berkaitan dengan konsep dari mobilitas sosial. Baik, saya ingin awali dengan bahwa yang namanya kehidupan ini Pak Ishak, pada dasarnya itu hidup di dunia ini tidak ada yang sifatnya tetap, melainkan segala sesuatu itu senantiasa mengalami perubahan alias dinamis Pak Ishak. Termasuk berkaitan dengan status sosial seseorang, seperti itu. Nah, dari situ saya ingin sampaikan bahwa di satu sisi ini adalah suatu kabar baik untuk masyarakat yang saat ini mungkin memiliki strata atau status sosial yang di bawah. Sedangkan di sisi yang lain, untuk masyarakat yang saat ini stratanya di atas, harus senantiasa berhati-hati gitu kan, bahwa kehidupan di dunia ini tidak statis, melainkan sifatnya dinamis. Apa sih mobilitas sosial? Itu bisa berasal dari bahasa Latin, mobilis, atau juga bahasa Inggris ya, mobile, yang artinya adalah pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan kalau secara istilah Pak Ishak, yang disebut dengan mobilitas sosial itu adalah perpindahan status sosial dari status sosial yang satu ke status sosial yang lainnya, seperti itu. Nah, dari situ maka ini adalah suatu harapan ya untuk mungkin para pelajar ya kan, bahwa
cita-cita antum, cita-cita kita semua supaya misalkan para pelajar itu di masa yang akan datang kemudian bisa mencapai status sosial yang diinginkan, pada dasarnya peluang atau kesempatannya itu terbuka secara lebar. Artinya mau atau tidak mau, ya kan, untuk bekerja keras supaya mencapai apa yang menjadi sesuatu yang dicita-citakan. Itu secara umum ya Pak Ishak berkaitan dengan apa sih itu mobilitas sosial. Kemudian kalau bicara tentang bentuk, ada beberapa bentuk atau tipe nih berkaitan dengan mobilitas sosial itu sendiri. Yang pertama kita kenal dengan mobilitas vertikal. Vertikal itu bisa dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Yang dari bawah ke atas itu kita kenal dengan mobilitas climbing ya, artinya mengalami peningkatan. Maka di situ kita bisa sebut bahwa mobilitas itu adalah terjadi peningkatan status sosial seseorang dari status sosial yang tertentu ke status sosial yang lebih baik, seperti itu. Kalau kita perhatikan Pak Ishak, bahwa fenomena atau cerita berkaitan dengan awalnya bukan siapa-siapa gitu ya, menjadi siapa-siapa, itu sudah banyak cerita Pak Ishak ya. Misalkan presiden kita saat ini Pak Jokowi gitu kan, itu luar biasa Pak Ishak dari sisi pergerakan status sosialnya. Dia senantiasa dari wali kota gitu kan, kemudian gubernur, kemudian sekarang itu presiden. Ya mungkin itu sebagai salah satu contoh Pak Ishak ya, terjadinya peningkatan mobilitas sosial seperti itu. Artinya itu bukan hanya cerita milik satu orang Pak Ishak. Sebetulnya cerita itu pun bisa kemudian ada pada diri kita. Diri kita yang saat ini mungkin merasa bukan siapa-siapa, bisa jadi dengan ikhtiar kita, dengan doa dari orang tua, maka bisa meningkat derajat status sosialnya. Seperti itu. Itu yang pertama Pak Ishak, climbing. Nah yang kedua adalah status sosial dari atas ke bawah, kebalikannya. Ini kita kenal dengan mobilitas seeking. Artinya terjadi pergerakan status sosial dari yang awalnya baik ke arah yang tidak baik. Tentu ini adalah sesuatu yang kemudian kita hindari Pak Ishak ya. Seperti itu. Sudah kita mungkin sering lihat berita di televisi gitu Pak Ishak ya. Misalkan ada seseorang yang mempunyai kedudukan terhormat gitu ya. Misalkan para anggota dewan gitu kan. Kemudian juga ada gubernur dan lain sebagainya. Tetapi karena perilaku yang menyimpang gitu kan, mengakibatkan status sosial yang awalnya terhormat itu kemudian bisa berubah secara drastis menjadi narapidana dan lain sebagainya. Seperti itu. Maka dari situ kita harus senantiasa berhati-hati nih. Ketika kita diamanahi sesuatu, jangan sampai kita menyalahgunakan kedudukan yang kemudian kita nikmati saat itu. Seperti itu. Kemudian juga ada ini Pak Ishak mungkin berkaitan dengan mobilitas antar generasi ya. Nah, antar generasi pun sama, ini bisa seeking, bisa climbing gitu kan. Artinya antar generasi ini melibatkan lebih dari satu generasi. Bisa itu generasi kakek, generasi orang tua dan generasi anak seperti itu. Tentu keinginan kita ya dari kakek ke orang tua itu terjadi peningkatan status sosial. Begitupun pula dari orang tua ke anak. Pada dasarnya kita selaku orang tua gitu kan, tentu kita ingin kehidupan anak kita itu lebih baik ya Pak Ishak ya, dibandingkan dengan kehidupan kita. Bukan sebaliknya gitu kan. Maka para anak, para remaja yang saat ini masih kemudian memiliki orang tua gitu kan, ketika orang tuanya rewel gitu kan, ketika orang tuanya senantiasa mengingatkan, saya ingin sampaikan, antum tuh harus bersyukur ya. Kenapa sih orang tua seperti itu? Jangan lihat prosesnya, tapi lihat tujuannya. Bahwa orang tua keras mendidik anak pada dasarnya ingin kehidupan anak itu lebih baik dibandingkan dengan kehidupan orang tuanya. Seperti itu. Dan yang kemudian juga intragenerasi Pak Ishak. Tadi antar generasi, intragenerasi ya melibatkan hanya satu generasi. Tadi misalkan seorang mahasiswa gitu kan, kemudian dengan kerja kerasnya, kemudian dia bisa bekerja gitu kan, di situ kan ada peningkatan status sosial. Ya kan, yang awalnya karyawan, kemudian dia misalkan diangkat menjadi manajer dan lain sebagainya,
itu adalah peningkatan yang hanya melibatkan satu generasi. Dan yang terakhir mungkin Pak Ishak, ada juga mobilitas fisik ya. Nah, ini mobilitas fisik ini adalah perpindahan yang melibatkan fisik seseorang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, ini menarik nih fenomena mobilitas fisik ini. Ketika sekarang ini fenomena lebaran Pak Ishak, ini kan ada kebijakan dari pemerintah ya, bahwa mobilitas fisik ini saat ini kemudian coba untuk dilarang ya. Coba untuk dilarang. Saya pikir ini menjadi sesuatu yang menarik Pak Ishak, karena banyak masyarakat yang kemudian merasa keberatan ini ya, karena ini kan momen 1 tahun sekali ya, yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia itu mudik kembali ke tempat asalnya. Itu mungkin Pak Ishak yang bisa disampaikan. Iya. Menarik apa yang disampaikan Kang Alam ini tentang mobilitas sosial, itu berkaitan dengan dinamika hidup seseorang ya. Untuk mencapai sesuatu, kemudian dengan cara mendapatkan tadi, ada yang vertikal ke atas, ada yang vertikalnya ke bawah gitu. Ada yang sukses, ada yang tidak sukses gitu kan ya. Iya. Tentunya apapun yang dilakukan oleh orang-orang itu di tengah-tengah masyarakat, dia mempunyai satu tujuan yang apa, ada goalnya ya, yang ingin dicapai seperti apa. Nah, ini pertanyaan berikutnya ke Kang Indra nih. Apa sebetulnya tujuan yang ingin dicapai dari mobilitas sosial itu? Oke, baik. Terima kasih Pak Ishak atas pertanyaannya. Menyapa dulu pemirsa yang ada di rumah, para penikmat ruang sosial. Selamat menunaikan ibadah puasa ya, karena kita sudah masuk bulan Ramadan. Baik, tadi disampaikan terkait dengan tujuan. Ya, kalau saya berbicara ingin sedikit menyempitkan dulu dari makna mobilitas. Ya, tadi Kang Alam ada mobilitas fisik juga masuk. Mungkin dalam hal ini kita batasi mobilitas yang terkait dengan status sosial. Jadi kita akan fokus ke status sosial, ya, bagaimana kita berbicara bahwa setiap orang pasti memiliki status. Ya, kita sebagai status yang mengajar gitu ya. Yang di rumah anak-anak statusnya sebagai pelajar, mungkin kita juga status sebagai orang tua gitu ya. Atau juga mungkin ada yang pejabat publik gitu kan. Ya, dan ketika kita bicara status, maka para ilmuwan sosiologi mendefinisikan dan membagi ya status itu menjadi 3 bagian atau 3 jenis ya, 3 jenis status sosial. Yang pertama ada yang disebut dengan ascribed status. Ascribed status itu adalah status yang kita tidak perlu berusaha untuk mendapatkannya, ya. Tetapi ini tadi tidak termasuk dari apa yang disampaikan oleh Kang Alam tadi. Artinya status sosial ini sejak lahir pun kita sudah mendapatkannya, gitu. Kalau kita lagi ngabsen anak-anak, ada yang bernama Raden, gitu kan, Raden Alam, gitu ya. Berarti Raden itu kan merupakan bentuk dari status sosial, gitu. Ya, atau juga kaitannya dengan suku kita nih, ya, tidak bisa kita usahakan nih, kita mau berubah nih, mau jadi suku dari Sunda mau pindah ke mana gitu kan, itu nggak bisa gitu ya, nggak bisa ya memang ketika lahir kita sudah diberikan status seperti itu gitu. Nah, itu adalah yang disebut dengan ascribed status, artinya status yang sejak lahir sudah diberikan dan kita tidak berusaha untuk mencapainya. Nah, status yang menjadi menarik adalah jenis status yang kedua, yaitu achieved status. Achieved status ini adalah status di mana kita memperolehnya harus dengan usaha tadi. Usaha keras gitu kan, ya, dengan menggunakan berbagai macam media gitu kan, supaya status kita itu menjadi naik. Ya, kita berbicaranya naik gitu kan, karena setiap orang pasti berusaha untuk menaikkan status, tidak ada yang berusaha untuk menurunkan status. Ya, kalaupun itu turun berarti ketidaksengajaan ya, atau kegagalan dari orang itu untuk menaikkan status gitu. Nah, jadi kalau kita bicara tentang achieved status ini, status yang diusahakan. Ya, medianya bisa berupa pendidikan. Ya, semakin orang sekolah tinggi maka status sosialnya akan semakin tinggi gitu kan. Diusahakan dengan pendidikan. Ya, atau diusahakan dengan bagaimana kita bekerja untuk meningkatkan usaha kita gitu kan. Ya, sampai akhirnya status di masyarakatnya, maka terbentuklah bahwa tokoh ini adalah memiliki kekayaan yang besar gitu ya, jadi bisa mempengaruhi yang lainnya. Nah, ini juga salah satu bagian dari achieved status itu. Dan yang ketiga adalah ada yang disebut dengan assigned status. Assigned status ini adalah
status yang diberikan. Jadi bukan diusahakan, ya, tapi diberikan. Ya, contohnya pahlawan kita dulu gitu kan, ya, baik itu Sultan Hasanuddin gitu kan, ataupun siapapun itu, apakah dulunya bercita-cita untuk disebut sebagai pahlawan? Tentunya tidak gitu kan. Yang jelas mereka berusaha berjuang untuk memerdekakan Indonesia gitu kan, untuk mempertahankan harga diri bangsa gitu. Tapi tidak ada sedikit pun misi mereka untuk bahwa saya suatu saat akan disebut sebagai pahlawan gitu kan, tidak seperti itu. Nah, tetapi sekarang ya pemerintah, rakyat, bangsa melihat bahwa pengorbanan itu layak mereka untuk diberikan status. Nah, jadi status yang ketiga ini adalah status yang diberikan. Contohnya yang tadi gitu, atau contoh-contoh yang lain ya di masyarakat tentu suka ada yang dituakan, ya, suka ada yang paling berpengaruhnya siapa itu, mungkin dia sendiri tidak menganggap bahwa yang dia usahakan itu adalah ingin mendapat timbal balik dari masyarakat bahwa dia diberikan status tertentu, tentu tidak gitu kan. Tetapi secara sendirinya mereka memberikan status kepada orang tersebut gitu kan, dengan apa yang sudah dia lakukan. Jadi dari ketiga status ini mungkin yang menarik adalah yang side status itu, yaitu status yang diusahakan. Makanya tadi ada yang disebut climbing, sinking, itu adalah status yang diusahakan gitu. Nah, terkait dengan tujuan tadi, maka kita fokus pada status yang diusahakan ini. Jadi manusia, ya tadi makhluk sosial, makhluk ekonomi juga, dan makhluk yang tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dia peroleh. Artinya ingin terus menggapai apa-apa yang belum dia capai gitu. Nah, salah satunya kalau kita berbicara tentang tujuan ini adalah salah satu dari tujuan mobilitas sosial ini adalah bagaimana pribadi individu itu bisa meningkatkan kualitas individu masing-masing. Nah, kualitasnya tentunya banyak gitu kan. Ya, Ramadan ini salah satunya adalah bagian dari pencapaian achieve status ini gitu kan, supaya status keimanan kita naik, supaya status ketakwaan kita naik gitu. Nah, ini merupakan salah satu bagian dari mobilitas gitu kan ya dalam hal ini. Itu terkait dengan secara individu ya. Secara kondisi yang lainnya, tujuan yang lainnya adalah maka dengan munculnya mobilitas sosial akan memunculkan rasa menghargai dan rasa hormat kita terhadap keberagaman gitu. Ya, jadi dengan munculnya ini kaya, ini miskin gitu ya, ini mampu, ini tidak mampu, maka bentuk kepekaan gitu, rasa hormat, kepekaan, menghargai itu akan semakin besar gitu. Ya, sehingga diharapkan memunculkan rasa bentuk-bentuk simpati, bentuk-bentuk empati gitu kan, sehingga konsep keberagaman itu menjadi sesuatu yang lebih positif lagi. Nah, terus yang ketiganya adalah bagaimana status ini kita harapkan dapat meningkatkan proses perubahan sosial. Karena yang dilihat dan menjadi tujuan sebuah negara itu adalah proses perubahan yang masif gitu kan, tentunya yang positif ya, bukan ke arah yang negatif. Jadi perubahan sosial ini merupakan sesuatu yang harus dikejar gitu kan. Ya, bagaimana proses ekonomi kita dari agraris gitu kan, kita naik jadi industri, kita naikkan lagi menjadi jasa gitu. Nah, itu adalah proses bahwa terkait dengan ekonomi gitu kan. Ya, jadi tujuan bisa macam-macam. Dan tujuan yang terakhir adalah dengan munculnya tadi menghargai, dengan munculnya tadi menghormati, rasa simpati, rasa empati, maka muncul istilah yang disebut dengan terbentuknya integrasi bangsa. Ya, jadi diharapkan dengan mobilitas ini orang akan semakin menghargai dan integrasi bangsa ini akan semakin kuat. Ya, dan integrasi ini adalah modal kekuatan bangsa kita untuk terus bisa survive ya di masa yang akan datang. Saya kira seperti itu, Pak Ishak, sedikit terkait dengan tujuan dari mobilitas sosial itu. Iya, luar biasa apa yang disampaikan oleh Kang Indra ini ya. Ternyata status itu semua orang membutuhkan ya. Dan dari mobilitas sosial itu kita menginginkan satu perubahan. Betul. Yang jelas begini Pak Ishak, yang jelas setiap status akan beriringan dengan peran. Gitu. Maka yang diharapkan adalah setiap orang
berperan sesuai dengan statusnya masing-masing gitu. Hmm. Tadi kan Kang Alam menyebutkan anggota dewan yang, wah kalau menurut saya anggota dewan dengan statusnya anggota dewan tidak berperan sebagai anggota dewan gitu Dewan kan. yang terhormat. Ya, sehingga ya apa yang kita tidak harapkan terjadi gitu kan ya. Nah, itu salah satunya. Artinya poin intinya adalah ketika memiliki sebuah status maka peran itu harus kita sesuaikan dengan status kita masing-masing. Sehingga melahirkan hal yang positif ya Betul. di tengah masyarakat. Dan tadi dengan begitu nanti insya Allah ada perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik ya. Karena masyarakat jadi baik ya dengan itu. Nah ini sangat luar biasa yang disampaikan Kang Indra ini. Tentunya untuk bisa mencapai ke sana adanya status yang baik, lebih baik atau adanya perubahan-perubahan, ada faktor-faktor pendukung yang bisa mendorong untuk melahirkan mobilitas sosial itu sendiri. Gimana Bang Son nih? Pertanyaan ketiga. Dokter ya, baik. Terima kasih ke Waisak atas waktunya. Pemirsa Albina TV yang dirahmati Allah, mengucapkan selamat menunaikan ibadah saum. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Menyambut pertanyaan dari Pak Ishak tentang faktor-faktor mobilitas sosial ya. Baik, sebelum masuk ke materinya, saya ingin mengutip sebuah ayat surat An-Nisa ayat 9. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Yang artinya, dan hendaklah kalian takut dan khawatir untuk kalau nanti suatu saat meninggalkan suatu generasi yang lemah. Nah, generasi yang lemah yang mengkhawatirkan bagi kalangan mereka itu sendiri. Maka hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan senantiasa berbicara yang baik-baik saja. Tadi disampaikan oleh Kang Alam juga Kang Indra tentang bagaimana status itu hakikatnya adalah kita harapkan climbing ya, maju, mengalami dinamika, kemajuan. Nah, maka dalam hal ini sesuai dengan ayat tadi berharap bahwa setiap manusia mendapatkan suatu kemajuan. Bagaimana tadi yang dikutip dari ayat tersebut. Nah, biasanya manusia sebagaimana tadi disampaikan sebagai makhluk sosial. Manusia makhluk sosial, manusia adalah orang yang senantiasa berinteraksi satu sama lain. Dia akan bertanya tentang sesuatu apa yang menjadi kepenasaran dalam dirinya. Kalau tidak bertanya, dia mencari bagaimana sesuatu itu atau sesuatu prestasi yang dicapai oleh seseorang bisa ia temukan. Maka dalam hal ini, kalau bicara faktor-faktor, maka tidak jauh dari faktor-faktor interaksi sosial itu sendiri. Bagaimana seseorang itu bisa sampai pada statusnya, bagaimana seseorang itu bisa sampai pada suatu prestasi. Maka di dalam faktor-faktor interaksi sosial ada 4 hal atau 4 macam yang menunjukkan bahwa manusia ini mau bergerak, ada drive dalam dirinya. Drive yang awal, yang pertama adalah karena adanya faktor imitasi. Seseorang ingin memiliki suatu kedudukan tersendiri seperti setelah dia melihat orang lain duduk pada suatu posisi tertentu. Umpamanya dalam satu kelas ada anak yang pandai, kemudian anak itu menjadi juara kelas. Ada kawan-kawannya yang lain juga ingin seperti dirinya, ingin menjadi juara kelas. Maka diikutilah. Hanya faktor imitasi ini agak lemah. Karena memang hanya melihat dari kulit luarnya saja. Orang berhasil, dia lihat ingin berhasil, tapi dia tidak tahu caranya, itu tidak dipelajari. Prosesnya. Nah, ini berarti kan ini imitasi namanya. Dia ingin seperti itu, tapi prosesnya tidak dilalui secara detail. Yang kedua adanya faktor sugesti. Nah, sugesti ini sangat penting. Maka kadang-kadang ada orang yang tidak memiliki gairah hidup atau tidak memiliki cara bagaimana hidup itu seperti apa. Dicarilah mentor, dicarilah orang yang memiliki wibawa. Disampaikanlah ajaran-ajaran atau paham-paham. Sehingga dia akhirnya yang tadinya terpuruk, dia berusaha untuk bangkit. Karena sugesti itu tadi.
adanya kata-kata yang sangat mendalam dalam dirinya sehingga dia berhasil keluar dari dari keadaan dirinya yang terpuruk itu. Dan yang ketiga adalah faktor identifikasi. Nah, kalau identifikasi ini tadi agak jauh dari imitasi. Kalau imitasi tadi prosesnya kurang dipelajari. Kalau dalam identifikasi ini benar-benar dipelajari bagaimana orang itu bisa berhasil, dia pelajari dari A sampai Z sehingga peluang untuk menuju pada apa yang dia inginkan dalam mobilitas sosialnya itu lebih cenderung untuk bisa dicapai. Dan yang terakhir, faktor yang terakhir adalah adanya simpati ya. Pada sisi simpati, seseorang akan melakukan suatu gerakan atau mobilitas karena adanya rasa simpati pada orang lain. Contohnya adalah seperti kita merasakan apa yang orang lain rasakan. Jadi karena simpati inilah seseorang akhirnya dia bergerak, melakukan mobilitas. Nah, mobilitas sosial tentu karena memang ini adalah manusia ya. Jadi disebutnya adalah mobilitas sosial. Nah, faktor-faktor inilah sebenarnya manusia pada hakikatnya, kita pada umumnya, mau bergerak itu karena adanya 4 faktor tadi yang umum. Adanya faktor imitasi, adanya faktor sugesti, ada faktor identifikasi dan simpati. Tanpa adanya faktor-faktor ini kita cenderung statis. Tapi ketika kita tersangkut dalam salah satu faktor ini, maka kita melakukan mobilitas. Nah, akan tetapi dari faktor-faktor ini yang tadi saya sampaikan adalah faktor-faktor yang positif. Tadi kalau katakan Kang Alam tadi ada climbing, ada yang seeking ya. Ada juga memang sebaliknya daripada itu. Tapi kan yang kita harapkan yang disampaikan dalam kesempatan ruang sosial ini adalah yang baik-baiknya saja lah gitu ya. Ada yang imitasi ke arah yang buruk, identifikasi ke arah yang buruk, itu tidak perlu dibahas. Karena yang sedang kita bicarakan adalah dinamika sosialnya, yaitu mobilitas sosial. Saya kira demikian, Mbak Esa. Jadi banyak faktor ya untuk Ya, melahirkan mobilitas sosial itu. Tadi ada betul, yang 4 itu. betul. Tentunya menuju ke arah sana itu apapun yang dia inginkan tercapai atau tidak gitu kan. Ya, Nantinya ada konsekuensi-konsekuensi yang akan dialami orang itu. ya. Begitu ya, Salam. Ini mungkin terakhir nih pertanyaan beliau. Konsekuensi daripada mobilitas sosial itu seperti apa? Karena tadi ada yang mencapai statusnya, ada yang sampai, ada yang tidak gitu kan. Ada yang melalui proses yang baik, ada yang juga tidak ini. Tapi tujuannya kan ingin mencapai sesuatu yang baik gitu kan. Baik, menarik ya. Sebelum saya bicara tentang konsekuensi Pak Ishak ya, jadi dalam mobilitas sosial itu tentu masyarakat membutuhkan saluran dulu Pak Ishak nih, supaya mobilitas sosial itu bisa terjadi. Nah, mungkin saya sedikit bahas tentang saluran Pak Ishak ya. Yang pertama misalkan saluran untuk mobilitas sosial khususnya untuk para pelajar tentu adalah sekolah Pak Ishak atau pendidikan. Saya ingin sampaikan bahwa sudah banyak terbukti Pak Ishak bahwa banyak orang yang kemudian bisa meningkatkan status sosialnya karena menempuh jalur pendidikan gitu kan. Walaupun misalkan ada kasus orang yang nggak berpendidikan gitu ya, tapi dia mempunyai derajat yang tinggi gitu kan. Tetapi kan itu kan kasuistis ya kan. Sedangkan secara umum Pak Ishak kalau kita perhatikan orang-orang besar di negeri ini mayoritas adalah lulusan dari pendidikan seperti itu. Apalagi tadi dibahas oleh Kang Indra ya, berkaitan dengan ketika kita tidak punya privilege gitu ya. Kita ini bukan siapa-siapa gitu kan. Kita nggak ada keistimewaan ketika kita lahir dari orang tua yang biasa gitu kan. Maka saya pikir sekolah adalah salah satu saluran yang kemudian harus kita seriusin Pak Ishak. Walaupun sekarang misalkan kondisi sekolah secara umum gitu Pak Ishak ya, masih PJJ gitu ya. Saya pikir ini bukan dijadikan sebagai suatu alasan ya, kemudian kita sekolah tidak maksimal seperti itu. Itu yang pertama Pak Ishak. Kenapa saya bicara sekolah? Karena sesuai juga dengan program pemerintah ya, bahwa seluruh anak di Indonesia itu mempunyai hak untuk sekolah. Sekarang ada sekolah wajib bukan 9 tahun lagi ya, tapi 12 tahun gitu kan. Artinya seluruh anak di Indonesia saat ini mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa mengenyam bangku pendidikan seperti itu. Itu yang pertama.
Yang kedua adalah untuk merubah status sosial yang kedua, salurannya adalah bisa juga dengan saluran politik, Pak Ishak. Artinya memang kalau kita perhatikan, untuk bisa mendapatkan kekuasaan, kita itu harus melalui jalur politik ya. Untuk jabatan-jabatan yang sifatnya publik, kita kan harus melalui kontestasi politik. Makanya tidak heran Pak Ishak ya, kalau kita bicara terkait dengan saluran politik gitu ya, pasti orang ini berebut nih satu dengan yang lainnya gitu kan, saling berebut, juga tidak memungkinkan terjadinya konflik gitu ya Pak Ishak ya. Karena memang dengan kemudian kita menguasai suatu perpolitikan, maka kita bisa merubah status sosial kita gitu loh. Ya kan? Yang awalnya bukan siapa-siapa, kemudian kita bisa menduduki jabatan tertentu karena kita melalui jalur saluran politik itu sendiri. Dan yang ketiga adalah tentu bisa menggunakan saluran ekonomi ya, di mana saluran ekonomi ini tentu kita tujuan utamanya adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya gitu kan, mencari keuntungan. Maka ketika kita mempunyai pendapatan yang tinggi Pak Ishak, ya kan, artinya kita bisa memenuhi kebutuhan diri kita dengan baik. Kita bisa mencapai keberkahan, kita bisa mendapatkan kesejahteraan. Nah dengan keberkahan dan kesejahteraan tersebut yang kita dapatkan, maka secara otomatis status sosial kita tuh pasti akan mengalami peningkatan, ya kan? Maka buat teman-teman semua ya, saya pikir dengan kesempatan sekarang ya Pak Ishak ya, yang sangat terbuka dengan sekarang ini kan banyak pasar yang sekarang tercipta secara sempurna Pak Ishak. Dengan adanya pasar online dan lain sebagainya, saya pikir membuat kesempatan baru untuk kita yang ingin berusaha ya, membuat suatu usaha. Konsekuensinya apa? Nah ini konsekuensinya yang pertama adalah akan muncul seseorang yang kemudian mendapatkan status sosial yang baru. Seperti itu. Artinya yang awalnya tadi bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa gitu kan. Itu konsekuensinya. Akan ada perubahan status sosial Pak Ishak. Saya ingin sampaikan secara umum nih. Secara umum yang namanya kehidupan itu ya status sosial itu tidak tetap gitu kan. Maka tentu yang kita usahakan adalah mendapatkan status sosial yang lebih baik dibandingkan dengan status sosial kita yang sebelumnya. Tetapi Pak Ishak, ketika kita kemudian tidak menyikapinya dengan baik, salah satu konsekuensinya adalah sangat memungkinkan terjadi yang namanya konflik gitu kan. Misalkan ini sering terjadi pada saluran perpolitikan Pak Ishak. Ya, misalkan contoh kemarin Pak Ishak ya, ada kudeta politik gitu kan dari salah satu partai gitu ya. Sebetulnya kan perebutan kekuasaan gitu Pak Ishak ya, dari kubu yang satu dengan kubu yang lain. Ingin menduduki jabatan ketua di salah satu partai politik gitu kan. Ini adalah salah satu konsekuensi Pak Ishak. Kemudian ketika mobilitas sosial itu terjadi, maka tentu dengan kedewasaan kita, dengan kebijaksanaan kita, saya sangat berharap bahwa konsekuensi ya tentu konsekuensi yang baik aja yang kemudian bisa terjadi, sedangkan yang buruk-buruknya kemudian itu bisa kita hindari. Itu mungkin Pak Ishak yang bisa saya sampaikan. Iya. Loh, ini pencerahan dari para narasumber itu sangat menarik sekali ya untuk menambah wawasan pengetahuan kita tentang itu. Jadi mungkin kata kuncinya bahwa dari mobilitas sosial itu orang membutuhkan status sosial. Tapi tentunya status sosial itu kita butuh status sosial apapun gitu statusnya, tapi harus dicapai dengan cara-cara yang baik gitu. Tidak instan gitu kan, harus melalui proses. Karena kalau instan seperti tadi, ini berbahaya ketika dia tercapai, iya kalau tidak gitu akan menimbulkan frustasi dan segala macamnya ya. Terima kasih nih narasumber, jazakumullah khair. Para pemirsa TV, Albina TV dan pecinta ruang sosial, ini sangat menarik pembicaraan tadi yang telah kita bahas bersama-sama, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi dengan tema yang lain. Jazakumullah khair pada semua narasumber. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain ya. Amin. Tetap semangat meskipun di bulan Ramadan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.